321 UK podcast by Prek T. Jadi Gitu. sebenarnya sangat simpel ya Bu untuk di kemitraan ini membuat usaha kita semakin besar atau bahkan membuka cabang baru tadi karena sistemnya sebenarnya di kemitraan juga sudah dibentuk seperti tadi ya. Yang Benar. penting kita sudah hatam dulu apakah sudah memenuhi omset pertama kita, lalu akhirnya kita kumpulkan niat mungkin ya, niat gitu ya untuk membuka cabang baru istilahnya seperti itu. Oke, nah ketika itu sudah berjalan, otomatis harus mempunyai strategi nih. Iya, enggak? Strategi terbaru untuk si mungkin cabang baru atau mungkin baru ingin membuka kemitraan. Strategi usaha apa nih yang cocok kira-kira? Strategi usaha apa? Yang pertama tuh kita tanya ya sama diri kita, gitu. Maksudnya dalam arti, nih kita usaha tuh tujuannya apa? Oke, tujuannya apa usaha? Iya, benar. Karena tujuan yang tepat dan tujuan yang benar-benar memang kita komitmen itu bisa membantu kita bangkit lagi ketika jatuh. Ya namanya dalam perjalanan hidup ya, gitu kan. Ibaratnya kalau seorang pekerja aja kan ada saatnya jatuh, down, atau ibaratnya itu dalam arti melakukan kesalahan dan sebagainya. Nah, sama ketika kita berbisnis gitu ya, ikut kemitraan itu mengurangi resiko dan jalan pintas. Tapi bukan berarti hal-hal yang tidak diinginkan itu 100% tidak akan terjadi. Itu bukan berarti seperti itu gitu kan. Jadi kita tanya dulu nih tujuan kita tuh apa? Untuk membuka lapangan pekerjaan kah? Untuk mendapat uang tambahan kah? Atau menjadi penghasilan yang utama? Nah, hampir banyak teman-teman yang ingin membuka usaha ini tujuannya sama biasanya nih Bu. Apa tuh Mas? Menambah penghasilan. Satu. Kedua memang apa ya? Ingin mencoba tantangan baru mungkin dari kehidupannya. Udah bosen bekerja terus, pengen jadi bos sendiri. Nah, itu gimana nih Bu? Kalau strategi untuk yang orang yang untuk mau menambah penghasilan ya, itu yang pertama harus bisa menyempatkan waktu dalam satu hari itu ngecek usahanya. Meskipun tidak bisa 24 jam atau selama usaha itu buka, kita ada di lokasi. Oke, nah ini dicatat nih teman-teman nih. Iya. Pertama strateginya. Entah itu pagi hari sebelum berangkat kerja, entah itu sore hari atau malam hari gitu kan ya, saat pulang kerja mampir dulu sejam. Menyempatkan diri untuk ngecek usahanya. Mulai dari penjualan tentunya, uangnya berapa penjualan dalam setiap hari, lalu penggunaan bahan baku gitu. Karena kita si pengusaha tuh juga harus tahu tuh bagaimana pendapatannya dia setiap harinya gitu. Terus cari karyawan yang memang jujur dan bisa dipegang. Jadi ya ibaratnya setiap orang kan punya karakter yang beda-beda ya. Nah, ibaratnya kalau kita belajar psikologi atau karakteristik orang, ibaratnya ya manusia itu semua baik gitu. Tapi ada yang memang dengan karakter A itu tidak sulit bersatu untuk karakter B. Nah, itu cari SDM memang benar-benar bisa kita pegang. Dalam arti dia jujur, nurut, bisa dibilangin gitu ya. Maksudnya dalam arti bisa tumbuh bersama. Jadi kalau jangan salah loh Mas, kita nih sebagai owner misalkan ya, sebagai pemilik kemitraan, kita pengen terus berkembang nih, tapi ternyata karyawan nggak punya keinginan untuk berkembang, itu sulit juga loh. Tidak memiliki visi yang sama. Iya, benar. Iya, jadi untuk mempertahankan kualitas, terus meningkatkan penjualan, itu tombak utamanya selain modal itu sendiri, yaitu si SDM-nya. Bagaimana dia ramah dan sebagainya gitu. Nah, itu kita harus mendapatkan SDM yang seperti itu gitu. Nah, ini yang paling penting juga berarti Bu ya. Benar. Selain memang ketersediaan uang gitu ya buat modal ya, gitu itu SDM. Tujuan dan visi misinya harus sama berarti ya dengan gitu. Bu, nih ada pertanyaan nih Bu dari live Instagram kita, ada yang bertanya. Apa sih itu? Saya minus sih. Coba Oke, itu tuh ada yang nanya nih. Mas siapa Mas Iza mungkin dibacain kali. Ada yang komentar apa gitu.
ada yang bertanya apa tuh, udah kelewat. Apa kelebihan Prekti, Bu? Pertanyaannya, Bu. Kelebihan Prekti Iya, nah tadi kan sempat sudah ngobrol-ngobrol nih saya Mm-mm. sama Ibu di luar layar nih kan. di Saya luar sama layar, Prekti. di luar layar. Iya, tentang Prekti itu seperti apa, dan nah biar lebih enak langsung dijawab aja nih sama ahlinya nih, Bu. Mm-mm. Tadi sudah panjang kali lebar. Mangga dibantu jawab apa kelebihan Prekti kalau menurut pandangan Ibu nih Pandangan dengan saya ya. ya kemitraan lainnya gitu. Hmm, Prekti ini sih uniknya itu dia sistem itu kemitraan yang memang tanpa royalti. Oke, betul. Jadi bukan franchise tuh Mas. Bukan Harus ya, bisa nggak termasuk ya, dibedain. bukan Mm-mm. termasuk ya berarti. Jadi kalau franchise itu dia ada royalti biasanya. Oke. Nah, kalau misalkan Prekti itu dia kemitraan. Jadi tidak ada royalti, Oke, tidak betul. ada pembelian merek Betul. kayak gitu nggak ada. Cuman memang ada bahan-bahan baku tertentu yang harus beli dari Wajib Prekti. dibeli oleh. Oke. Yang mempengaruhi kualitas. Contohnya bahan baku ayam, tepung gitu. Ini kan Prekti fried chicken gitu ya. Iya. Terus packagingnya, Nah, karena kan ada merek-merek ini. Nah, gini itu Bu, penting memang. agak kelewat sedikit. Apa tuh, Mas? Tadi, oke, Prekti adalah fried chicken ya Bu. Mm-mm. Nah, tapi bukan sembarang chicken sebenarnya. Kita ini adalah geprek Bu. Iya, iya, Jadi iya, yang iya. kita usung sesuai jargon kita nih, Prekti gepreknya nampol, ST-nya segar, segar ST-nya. Kebalik saya jadi. Nah itu teman-teman. Ya, Jadi Prekti ini adalah produk geprek gitu dengan ST-nya yang segar. mungkin kan kalau kemitraan-kemitraan yang lain ya dengan boot yang ibaratnya ukuran 1,5 x 1 meter gitu ya, Ya, ukuran seadanya lah yang biasa betul. itu kan memang fried chicken original biasanya, Nah, nggak ada macam-macam rasa tuh. betul. Nah kalau misalkan Prekti ini memang dia uniknya itu Prekti ini kan dari geprek MT ya. Iya. Jadi memang paduan antara ayam geprek dan minumannya itu berbagai rasa teh. Ada teh blackcurrant, teh leci, macam-macam. Ada 8 varian ya. Gitu. Jadi memang apa namanya? Banyak banget pilihannya meskipun Iya. sangat simpel. Meskipun sangat Sambil simpel ya. diminum, Ibu. Siap, Kayaknya siap. udah lapar banget ya dibuka-buka terus. Nah, ini Iya Mas, ini kita nih teman-teman. ini cuma ada minumnya doang ya. Iya. Makan Diminum siang dulu sebentar nih. lagi sih ya, makan siang. Menyusul sepertinya makannya Bu ya. Mm-mm. Nah itu tadi yang nanya kelebihan Prekti. Jadi bukan Itu ada yang nanya chicken juga tuh biasa. Mas. Coba Apa ya? Mas Iza, siapa kameramen? Boleh tolong liatin tuh ada pertanyaan tuh ada tanda tanya kelihatannya nggak sih? Kayaknya ya. Bedanya Prekti dengan kemitraan lain apa ya? Oh tadi udah, Ditanya ya. iya Gitu. benar-benar. Dan apa namanya Prekti ini insya Allah dia melayani se-Indonesia sih, se-Indonesia dia wilayah Betul. cakup. Tuh, kok apa banget Ibu? Kayaknya tadi saya belum sampai sana ya. Padahal saya yang business development-nya loh Bu. Gitu. Nah, saya membantu Mas, Oh gitu, baik. membantu. Emang kalau yang udah berpengalaman nih langsung dicari tadi ya. Yang pertama strateginya adalah cari tahu dulu nih tentang kemitraannya, ya kan? Perizinan dan lain-lainnya. Keren, langsung hafal gitu loh, Bu Asri. Ada pertanyaan lagi nggak Mas Gitu. Iza? Nggak ada lagi. Mau nanya bisa buka cabangnya di mana saja ya? Oh tadi tuh udah disinggung ya, Oh, kita iya. tuh bisa buka di mana Mas? Kita bisa di seluruh Indonesia Ibu sebenarnya gitu ya, dan karena kita sudah banyak juga di Jabodetabek yang paling utamanya nih gitu. Bu. Oh, oke. Mm-mm. Nah, tadi balik lagi kita kayaknya panjang kali lebar banget. Ya dari kita judul ngobrol kita santai aja sebenarnya. kali ya. Harusnya sih Bu ya, karena Benar-benar. jujur ini podcast pertama kita nih gitu. Sebelumnya belum ada podcast, terus Mm-mm. banyak dari teman-teman Instagram, WhatsApp ingin tahu lebih lanjut tentang kita gimana caranya gitu kan. Dan mungkin media podcast inilah yang akan terus kita usung dan kita bawa nih Bu. Ah, oke. Ini podcast pertama kita Mm-mm. dan luar biasa. Alhamdulillah banyak yang apa ya? Request Ah, untuk melanjutkan di podcast-podcast selanjutnya. oh, oke. Tema yang pertama pun kita nggak sembarangan nih sebenarnya Bu. Kita sudah survei dulu gitu. Mm-mm. Dan muncullah worth it gak sih kemitraan gitu, karena bisa dibilang banyak banget kemitraan tadi. Boleh Bu,
mungkin sebelum ditutup mungkin ya sesi pertanyaan dan lain-lainnya, bisa Ibu simpulkan lagi nggak nih Bu tentang kemitraan? Jadi sejauh mana sih, worth it mana sih teman-teman yang ingin bikin bisnis, Ya. ingin usaha untuk kemitraan tersebut gitu. Ya, jadi untuk teman-teman para netizen penonton, kalau seandainya punya keinginan untuk punya usaha, maka usaha yang terbaik adalah yang dibuka saat ini juga. Jadi bukan ditanya-tanya terus tuh Mas, gitu. Itu yang pertama Yang tuh. terbaik. Yang terbaik itu yang langsung dibuka, bukan ditanya-tanyain terus. Apalagi kalau memang udah ada dananya kayak gitu. Nah, lalu poin kedua adalah kalau misalkan teman-teman gak mau memulai usaha mulai dari nol, itu bisa pakai shortcut dengan ikut kemitraan. Banyak banget kemitraan di luar sana, mulai dari produk maupun juga jasa gitu kan. Nah, lalu dengan ikut kemitraan ini itu kita udah dapat plek-tiplek SOP semuanya gitu. Jadi tinggal melanjutkan dan marketing gitu. Semua surveinya itu udah ada ibaratnya timnya ya, tinggal dilanjutkan. Lalu dengan ikut kemitraan ini buat teman-teman yang misalkan sambil kerja atau mungkin kan kuliah gitu ya, atau ibu rumah tangga, nah itu bisa dilakuin gitu. Jadi memang kemitraan ini menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk mulai usaha sedini mungkin gitu. Oke, jadi sebenarnya worth it lah ya Bu ya. Iya. Kita dengan modal mungkin bisa dibilang pas-pasan, terus dengan pengetahuan yang pas-pasan gitu kan, tapi ingin membuat usaha, ya udah gitu. Iya. Tinggal tadi tergantung cara untuk mengembangkannya gitu ya Bu ya. Nah gitu teman-teman. Oke Bu, ada pesan, saran, dan kesan nggak? Wah, saran ya. Mungkin ya buat teman-teman dimanapun berada yang sedang berusaha mencapai cita-citanya, yang sedang berikhtiar untuk mencapai tujuannya, jangan pernah berhenti melangkah, sekecil apapun langkahmu, karena kita nggak pernah tahu langkah mana yang membuat kita mencapai tujuan kita, langkah mana yang membuat kita mencapai cita-cita. Jadi terus melangkah, terus melangkah. 1000 kali jatuh, 1001 kali bangkit. Jadi harus selalu bangkit. Luar biasa tuh. Motivasi dari Bu Asri saya sampai apa ya? Wah, luar biasa deh gitu. Nah, teman-teman ingat tadi gitu ya. Jadi walaupun Ingat apa tuh, Mas? 1000 kali satu harus bangkit gitu. Iya. Gitu. Harus lebih banyak bangkitnya. Harus lebih banyak bangkitnya. Nah, oke, teman-teman. Worth it gak sih kemitraan oleh Bu Asri? Nah, terima kasih banyak teman-teman yang hari ini sudah menonton video kita. Nantikan video-video selanjutnya di YouTube kita, channel YouTube kita Prekti. Jangan lupa juga di like, share, dan subscribe ke teman-temannya nih, ke keluarga-keluarganya, agar kita bisa semakin semangat bikin videonya Bu. Benar. Jadi nanti saya akan mengundang Ibu lagi atau dengan narasumber lainnya. Sebelum ditutup Bu, kita pengen jargon dulu nih dari Prekti ya, boleh ya? Nampol gepreknya, segar es tehnya. Gitu ya. Oke, ya, boleh dong. Prekti, nampol gepreknya, segar es tehnya. Terima kasih banyak Bu Asri hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.